Nice. Kita lagi ada di kos-kosan aku. Ini nih kosan aku, ini di daerah Kuningan, Setiabudi. Jadi deket banget kemana-mana. Ada pasar festival, ada rumah sakit MMC, ada epicentrum, ada deket juga stasiun Manggarai. Terus ada mallnya, ada Kokas di situ. Terus banyak perkantoran di sini. Jadi ini deket banget, strategis kemana-mana. Jadi bisa jadi pilihan tempat ngekos kamu nih di Jakarta. Nah, ini kan kita masuk sini, ini kantor. Di sini ada ruangan kantor. Oh my god. You got candy. Ini ada suami aku. Bapak kos ini. Bapak kos, ini anak kos. Ini ibu kos. Kebetulan kan janjian, jadi kita ngumpul di sini. Ini kebetulan kantornya, jadi buat administrasi kos-kosan, buat kalau kebetulan pas butuh apa-apa bisa ke kantor sini gitu. Ini tiap lantai ada tokennya masing-masing buat isi listrik masing-masing. Jadi terserah mereka mau pakai listrik kayak gimana kan. Udah ada tokennya masing-masing. Terus ini juga kulkasnya tiap lantai kayak gini. Tuh. Ini kan dapurnya. Tuh. Penghuni kos kan biasa kalau pengen masak, nyemil atau apa tuh biar gampang kan ada dapur gitu. Terus tiap lantai kita kasih dapur supaya aksesnya gampang, nggak rebutan, nggak tunggu-tungguan gitu. Lantai 2 ada ini 1A sampai 1I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9. Jadi kita lihat kamarnya. Oke, seperti ini tuh. Ini kamarnya. Ini tempat tidurnya dapat yang king size yang di sini. Tapi ini nggak ada, yang ini nggak ada balkonnya. Jadi pemandangan aja ke depan gitu. Nah, terus abis itu ini harganya kayaknya 3 juta deh. Kayaknya ya. Jadi ini dapat meja nakas, dapat tempat tidur, spray, bantal, lemari. Ini lemarinya. Tuh. Lemari. Dapat meja kerja juga nih sama bangkunya. Gitu. Terus sama kamar mandi. Gitu, nih kamar mandinya. Adalah kendalanya. Soalnya kan yang datang kan juga penghuni yang kita nggak kenal. Jadi kan mungkin sifat-sifatnya berbeda. Ada yang mungkin kalau bocor dikit maunya cepet-cepet. Ada yang juga kalau bocor dikit ya udah nggak apa-apa. Yang penting pas aku nggak di rumah baru beresin. Jadi ya masih banyak belajar lah. Maka itu timnya kita tuh ada 5 orang biar saling support, saling bantu kita. Dia suka interiornya, ngurus interiornya. Jadi kamarnya yang ada berapa, urus kasurnya, urus hordenya, mejanya, lemarinya. Jadi soalnya kan dia lagi menyusui baby Hagia. Jadi banyak waktu di rumah, belum bisa syuting-syuting. Tapi kan orangnya nggak bisa diem. Harus dikerjain dan suka sibuk. Nah ya udah pas kos-kosannya. Jadi dia bisa tektokan sama timnya, bisa semua kegiatan yang dia harus ngelakuin itu semuanya kebetulan online. Jadi cari barang apa segala kan bisa online semua. Ya sedikit-sedikit lah gitu. Yang penting bisa matching per kamarnya gitu. Soalnya ini kan gedungnya kan udah jadi duluan. Jadi mau nggak mau kita harus ngikut dengan konsep gedungnya kayak gitu. Makanya kita tuh targetnya nih belajar dari yang sekarang. Kalau ada rezeki kita bangun lagi. Nah dari situ itu benar-benar 100% di tangannya Jess. Dari eksterior, interior, dan juga dari layoutnya gimana maunya. Kalau yang ini kan memang udah jadi semua.
Jadi kan agak susah nih kalau kita harus membongkar terus bangun lagi. Itu kan makan waktu sama biaya lagi. Jadi ya anggaplah ini learning process juga lah buat kita. Sebenarnya sih banyak sih yang nawarin buat join kayak yang apa kayak kos-kos yang besar-besar gitu kan. Adalah kos-kosan yang namanya besar mau kerjasama. No enough, or you already have one. Cuman kan No. Put it down. kita mau aja sih. Cuman kita juga mikir, kita harus belajar juga nih kalau kita kasih ke awas Don. Kalau kita kasih ke orang lain lepas ya kita kan Kita nggak belajar. nggak tahu sistemnya harusnya gimana. Ya dari A sampai Z lah kita jadinya nggak tahu. Ini kan apa ya dibilangnya? Ini bukan main business, maksudnya bukan bisnis. Sampingan. Ini kan sampingan. Jadi kita sampingan ini sambil belajar untuk mungkin kedepannya siapa tahu kalau ada rezeki kita bangun lagi kos-kosan, ya kan kita bangun lagi. Iya. Karena target istriku tuh 100 kamar. 100 pintu. 100 pintu. Nah kalau udah bisa tercapai itu dengan tahap yang ini sekarang kan jadi belajar banyak nih dari manajemen, dari kendalaan, gimana kita harus tanganin. Karena biasanya kan kalau dalam struktur bisnis itu kan ada apa namanya yang dibilangnya kayak ada timnya lah yang kalau bocor ada timnya, orang teknis ada, admin ada, sapam ada, OB ada, jadi udah lengkap tuh semuanya.